wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alvina Nidalukita. Teman-teman bisa panggil saya Vina. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu definisi PAUD, teori PAUD berdasarkan para ahli, sejarah PAUD di Indonesia, bentuk layanan PAUD di Indonesia, dan integrasi antara layanan PAUD di lembaga pendidikan dan keluarga. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu definisi PAUD. Teman-teman tahu nggak apa pengertian PAUD itu? PAUD itu adalah suatu proses tumbuh kembang anak usia lahir hingga 6 tahun secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik dan non-fisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani, motorik, akal pikir, emosional, dan sosial yang tepat dan benar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, apa sih tujuannya PAUD itu? Nah, yang pertama itu membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar atau SD, serta mengarungi kehidupan di masa dewasanya nanti. Yang kedua itu membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar akademik di sekolahnya. Yang ketiga itu intervensi dini dengan memberikan rangsangan sehingga dapat menumbuhkan potensi-potensi yang tersembunyi, yaitu dimensi perkembangan anak seperti bahasa, intelektual, emosi, sosial, motorik, konsep diri, minat, dan juga bakat. Yang keempat itu melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan potensi-potensi yang dimiliki seorang anak. Nah, sedangkan fungsinya menurut Wijana tahun 2010, fungsi pendidikan anak usia dini itu terdiri dari 5 fungsi. Yang pertama itu fungsi adaptasi, yaitu berperan dalam membantu anak melakukan penyesuaian diri dengan berbagai kondisi lingkungan serta menyesuaikan diri dengan keadaan dalam dirinya sendiri. Yang kedua itu fungsi sosialisasi, yaitu berperan dalam membantu anak agar memilih keterampilan-keterampilan sosial yang berguna dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari di mana anak berada. Yang ketiga itu fungsi pengembangan. Nah, fungsi ini berkaitan dengan pengembangan berbagai potensi yang dimiliki anak. Setiap unsur potensi yang dimiliki anak itu membutuhkan suatu situasi atau lingkungan yang dapat menumbuhkan kembang potensi tersebut ke arah perkembangan yang optimal sehingga menjadi potensi yang bermanfaat bagi anak itu sendiri maupun lingkungannya. Yang keempat itu fungsi bermain, berkaitan dengan pemberian kesempatan pada anak untuk bermain karena pada hakikatnya bermain itu sendiri merupakan hak anak sepanjang rentang hidupnya. Melalui kegiatan bermain anak akan mengeksplorasi dunianya serta membangun pengetahuannya sendiri. Yang kelima itu fungsi ekonomi. Pendidikan yang terencana pada anak merupakan investasi jangka panjang yang dapat menguntungkan pada setiap rentang perkembangan selanjutnya. Terlebih lagi, investasi yang dilakukan itu berada pada masa keemasan atau the golden age, yang akan memberikan keuntungan berlipat ganda. Nah, pendidikan TK ini merupakan salah satu peletak dasar bagi perkembangan selanjutnya. Nah, kalian tahu nggak jenis PAUD di Indonesia itu ada apa aja? Jenis PAUD itu dibagi 3 jalur. Yang pertama itu PAUD jalur formal yang diselenggarakan dalam bentuk TK dan juga Rodatul Atfal alias TK Islam. Yang kedua itu jalur non formal, yaitu khusus menangani anak-anak usia 2 sampai 4 tahun yang diserap kelompok bermain atau playgroup, lalu tempat penitipan anak dan juga SPS atau Bina Keluarga Balita, lalu tempat penitipan Quran atau TPQ dan juga sekolah minggu.
Dan yang terakhir itu, yaitu jalur informal. Informal ini adalah pendidikan di keluarga. Selanjutnya, adalah aspek perkembangan anak. Permendikbud nomor 37 tahun 2014 dijelaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang ditujukan pada anak usia dini untuk merangsang dan memaksimalkan aspek-aspek perkembangannya. Nah, terdapat 6 aspek perkembangan yang harus dikembangkan oleh guru pendidikan anak usia dini. Keenam aspek tersebut, yang pertama adalah aspek perkembangan nilai agama dan moral. Nah, setiap anak ini, terutama di Indonesia, selalu dibesarkan dengan nilai-nilai agama. Anak perlu mengenal agama yang dianut dan menjalankan ibadah plus berkomunitas. Agama juga banyak mengajarkan sikap-sikap yang benar, seperti menolong sesama, jujur, sopan, hormat, dan juga toleransi dengan penganut agama yang berbeda. Bila nilai-nilai ini dikembangkan, niscaya akan membawa hal baik pada masyarakat Indonesia secara majemuk. Orang tua dan lingkungan terdekat sebaiknya mempraktikkan nilai-nilai agama dan moral ini untuk mendukung anak mendapat nilai-nilai yang benar. Yang kedua itu kognitif. Aspek kognitif ini berhubungan erat dengan akal dan pikiran. Pertumbuhan di area ini sangat luas, tidak hanya di sekolah, tapi juga dari permainan-permainan yang mengajak anak berpikir. Pada aspek ini, anak akan belajar, yaitu yang pertama memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan praktis, fleksibel, dan diterima secara sosial. Yang kedua, anak bisa berpikir logis seperti mengenal perbedaan pola, klasifikasi, sebab akibat, perencanaan, dan juga inisiatif. Yang ketiga itu anak juga bisa mengenal, menyebutkan, serta menggunakan lambang-lambang seperti angka dan juga abjad. Yang ketiga itu ada sosial emosional. Nah, pada aspek tahap perkembangan yang satu ini sangat terkait erat dengan pengenalan diri dan orang-orang di sekitarnya nih. Yang pertama itu, anak mulai memperlihatkan kemampuan diri yang dimilikinya. Anak juga mengenal perasaan sendiri, mengendalikan diri, dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Yang kedua itu anak belajar bertanggung jawab bagi dirinya dan juga orang lain. Anak mulai mempelajari hak-haknya, aturannya, dan bertanggung jawab atas perilaku untuk kebaikan sesama. Yang ketiga itu anak juga lebih senang bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan, respon, berbagi, mendengarkan, serta menghargai hak pendapat orang lain. Juga ia pun lebih kooperatif dan bisa berperilaku sopan. Yang keempat itu bahasa. Pada aspek ini, anak akan lebih memahami hal yang dimaksudkan orang tua, seperti perintah, aturan, cerita, dan menghargai bacaan. Lalu anak bisa berbahasa dengan baik, seperti tanya jawab dan menceritakan kembali. Yang ketiga, anak juga lebih memahami bentuk dan bunyi huruf. Yang kelima itu fisik motorik. Fisik motorik ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan tubuh. Motorik halus itu adalah kemampuan untuk menggunakan alat untuk eksplorasi dan ekspresi diri, seperti menggunakan pensil. Sedangkan motorik kasar itu adalah kemampuan tubuh berkoordinasi seimbang, lincah, lentur, sesuai peraturan. Anak bisa melatih bagian ini dengan baik lewat olahraga. Yang keenam, seni. Setiap anak itu terlahir imajinatif, maka tidaklah aneh kalau seni ini termasuk dalam 6 aspek perkembangan anak usia dini. Anak bisa bereksplorasi dan bisa mengekspresi diri dalam hal musik, drama, lukisan, kerajinan, dan masih banyak lagi. Anak juga lebih menghargai hasil karya seninya. Nah, bagaimana sih metode pembelajaran di PAUD itu? Yang pertama itu ada bercerita, demonstrasi, bercakap-cakap, pemberian tugas, sosiodrama, atau bermain peran, lalu karya wisata, proyek, dan juga eksperimen. Nah, yang kedua, kita akan membahas teori PAUD berdasarkan para ahli. Di sini saya menggunakan teorinya Vygotsky dan juga Jean Piaget. Yang pertama, yang akan kita bahas dulu yaitu teori Vygotsky.
Teman-teman tahu nggak sih siapa Vygotsky itu? Nah, nama lengkap Vygotsky itu ada Lev Semyonovich Vygotsky. Beliau lahir di Rusia tepatnya pada 17 November 1896. Beliau adalah seorang psikolog, tetapi awalnya beliau menjadi guru sastra. Namun, pihak sekolah meminta beliau untuk mengajar psikolog, sehingga beliau melanjutkan kuliah program studi psikolognya di Moscow Institute of Psychology pada tahun 1925. Pada tanggal 11 Juni 1934, beliau menjadi ahli psikolog perkembangan di Uni Soviet. Beliau wafat pada tahun 1934 akibat menderita penyakit tuberkulosis atau penyakit TBC. Teori Vygotsky ini difokuskan pada bagaimana perkembangan kognitif anak dapat dibantu melalui interaksi sosial. Menurut Vygotsky ini, kognitif anak-anak tumbuh tidak hanya melalui tindakan terhadap objek, melalui juga oleh interaksi dengan orang dewasa dan juga teman sebayanya. Bantuan dan petunjuk dari guru dapat membantu anak meningkatkan keterampilan dan memperoleh pengetahuan. Sedangkan teman sebayanya itu yang menguasai suatu keahlian dapat dipelajari anak-anak melalui model atau bimbingan secara lisan. Artinya, anak-anak membangun pengetahuan dari belajar melalui orang dewasa, guru, dan tidak semata-mata dari benda atau objek saja. Belajar dan bekerja dengan orang lain dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk merespon orang lain melalui saran, komentar, pertanyaan, atau tindakan. Guru harus bisa menjadi seorang ahli pengamat bagi anak, memahami tingkat belajar mereka, dan mempertimbangkan apa langkah berikut untuk memenuhi kebutuhan anak secara individual. Posisi guru sangat kuat dalam proses ini, baik untuk menjawab pertanyaan maupun lawan bicara anak. Nah, menurut Vygotsky ini, interaksi sosial ini adalah kunci dari belajar. Nah, teori Vygotsky ini meliputi tiga. Yang pertama itu zona perkembangan proksimal atau ZPD. Ada istilah Vygotsky untuk serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak secara sendiri, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang dewasa atau anak yang lebih mampu. Jadi, batas bawah dari ZPD adalah tingkat problem yang dapat dibacakan oleh anak seorang diri. Batas atasnya adalah tingkat langsung jawab atau tugas tambahan yang dapat diterima anak dengan bantuan dari instruktur yang mampu. Penekanan Vygotsky pada ZPD ini menegaskan keyakinan akan arti penting dari pengaruh sosial, terutama pengaruh instruksi atau pengajaran terhadap perkembangan kognitif anak. Yang kedua adalah konsep scaffolding, sebuah teknik untuk mengubah level dukungan. Selama sesi pengajaran, orang lebih ahli, yaitu guru atau murid yang lebih mampu menyesuaikan jumlah bimbingan dengan level kinerja murid yang telah dicapai. Ketika tugas yang akan dipelajari si murid adalah tugas yang baru, maka orang yang lebih ahli dapat menggunakan teknik instruksi langsung. Saat kemampuan murid meningkat, maka semakin sedikit bimbingan yang diberikan. Dialog adalah alat penting dalam teknik ini di dalam ZPD. Vygotsky menganggap anak punya konsep yang kaya tetapi tidak sistematis, tidak teratur, dan spontan. Anak akan bertemu dalam konsep yang lebih sistematis, logis, dan rasional yang dimiliki oleh orang yang lebih ahli yang membantunya. Sebagai hasil dari pertemuan dan dialog antara anak dengan penolongnya yang lebih ahli ini, konsep anak akan menjadi lebih sistematis, logis, dan juga rasional. Yang ketiga itu bahasa dan pemikiran. Dalam teori Vygotsky ini, anak usia dini menggunakan pembicaraan bukan untuk komunikasi saja, tetapi juga membantu anak dalam mengerjakan tugasnya sebagai murid. Di sini anak harus menggunakan serta harus bisa memahami komunikasi berbahasa kepada orang lain. Jadi, untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain, anak usia dini harus mampu memahami dan mempelajari bahasa yang lebih dalam. Pada dasarnya ini, teori-teori Vygotsky didasarkan pada tiga ide utama. Yang pertama itu intelektual, berkembang pada saat individu menghadapi ide-ide baru dan sulit mengaitkan ide-ide tersebut dengan apa yang mereka ketahui. Yang kedua, interaksi dengan orang lain
akan memperkaya perkembangan intelektual. Yang ketiga itu, peran utama guru adalah bentuk, eee, apa, tindakan sebagai seorang pembantu dan mediator pembelajaran siswa. Yang kedua ada teori Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif ini dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikolog Swiss yang lahir tahun 1896 sampai 1980. Teori ini membahas munculnya dan memperoleh skema tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan saat seseorang memperoleh cara baru dalam mempresentasikan informasi secara mental. Teori ini digolongkan ke dalam konstruktivisme, yang berarti tidak seperti teori nativisme yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan. Teori ini berpendapat bahwa membangun kemampuan kognitif melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Untuk mengembangkan teori ini, Piaget memperoleh Erasmus Prize. Lalu Piaget membagi 4 yang digunakan anak untuk memahami dunianya melalui 4 periode yang berkorelasi dan semakin canggih seiring pertambahannya usia. Yang pertama itu adalah periode sensori motor, lahir 18 bulan sampai 24. Nah, karakteristik utama perubahan perkembangannya itu yang pertama, bayi belajar tentang dunia melalui indera mereka dan melalui tindakan mereka, yaitu bergerak dan menjelajahi lingkungannya. Yang kedua, selama tahap sensori motor, berbagai kemampuan kognitif berkembang. Ini termasuk ketetapan objek, pengenalan diri, imitasi yang ditangguhkan, dan permainan representasional. Yang ketiga, pada anak usia sekitar 8 bulan, bayi akan memahami keabadian benda dan bahwa benda itu akan tetap ada meskipun mereka tidak dapat melihatnya, dan bayi akan mencarinya saat benda tersebut menghilang. Lalu yang kedua, tahap praoperasional 2 hingga 7 tahun. Karakteristik utama dan perubahan perkembangan yang pertama itu ada balita dan anak-anak memperoleh kemampuan untuk mewakili dunia secara internal melalui bahasa dan citra mental. Yang kedua, selama tahap ini, anak kecil dapat berpikir tentang berbagai hal secara simbolis. Ini adalah kemampuan untuk membuat satu hal seperti kata atau objek, mewakili sesuatu selain dirinya sendiri. Yang ketiga itu, bayi. Pada tahap ini juga memperagakan animisme. Ini adalah kecenderungan anak untuk berpikir bahwa benda mati seperti mainan memiliki kehidupan dan perasaan seperti seseorang. Yang ketiga itu operasional konkret, 7 sampai 12 tahun. Karakteristik utama dan perubahan perkembangannya itu yang pertama, tahap ini anak mulai berpikir logis tentang peristiwa nyata. Yang kedua, anak-anak mulai memahami konsep konservasi, memahami bahwa meskipun sesuatu dapat berubah dalam penampilan, sifat tertentu tetap sama. Yang ketiga, selama tahap ini, anak-anak secara mental membalikkan sesuatu, misalnya membayangkan pola plastisin kembali ke bentuk aslinya. Yang keempat itu tahap operasional formal usia 12 tahun ke atas. Karakteristiknya itu, yang pertama, operasi konkret dilakukan pada hal-hal, sedangkan operasi formal dilakukan pada ide pemikiran operasional formal, sepenuhnya dibebaskan dari kendala fisik dan juga persepsi. Yang kedua, selama tahap ini remaja dapat menghadapi ide abstrak, misalnya nih, tidak perlu lagi memikirkan tentang mengiris kue atau berbagai permen untuk memahami pembagian dan juga pecahan. Yang ketiga, mereka dapat mengikuti bentuk argumen tanpa harus memberikan contoh-contoh spesifik. Yang keempat, remaja dapat menghadapi masalah hipotesis dengan banyak kemungkinan solusinya. Misalnya nih, jika ditanya apa yang akan terjadi jika uang dihapus dalam waktu 1 jam, mereka dapat berspekulasi tentang banyak kemungkinan konsekuensi. Nah, dari sekitar 12 tahun anak ini sudah bisa mengikuti argumen logis tanpa mengacu pada isinya.
Selama waktu ini, orang mengembangkan kemampuan untuk berpikir tentang konsep abstrak dan menguji hipotesis secara logis. Nah, teori Piaget tentang kecerdasan anak itu, dinyatakan yang pertama itu, kecerdasan anak berbeda dengan kecerdasan orang dewasa dalam kualitas dan bukan kuantitas. Ini berarti bahwa anak-anak bernalar berpikir secara berbeda dari orang dewasa dan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Yang kedua itu, anak-anak secara aktif membangun pengetahuan mereka tentang dunia mereka. Lalu bukan makhluk pasif yang menunggu seseorang mengisi kepalanya dengan pengetahuan. Yang ketiga itu, cara terbaik untuk memahami penalaran anak-anak adalah dengan melihat sesuatu dari sudut pandang mereka. Ketiga itu ada sejarah PAUD di Indonesia, dari periode 1945 sampai 1965. Yaitu dengan, ditandainya berdirinya Yayasan Pendidikan Lanjutan Wanita. Yayasan tersebut mendirikan Sekolah Pendidikan Guru TK Nasional di Jakarta dan merupakan gerakan nasionalis dalam melawan kembalinya Belanda. Di era ini, pemerintah dan swasta mulai membangun banyak TK. Pada tahun 1950, melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, keberadaan TK resmi diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pada tahun itu pula juga, tepatnya tanggal 22 Mei 1950, berdiri IGTKI. Nah, pada tahun 1951 berdiri Yayasan Bersekolah pada Ibu yang menyumbang pendirian TK hingga menyebar ke luar Pulau Jawa. Tahun 1951 sampai 1955, pemerintah berupaya mengembangkan kurikulum, menyediakan fasilitas, dan mengedarkan supervisi ke TK-TK. Pada periode itu pula didirikan SPG TK nasional di Jakarta dengan pemberian subsidi dan pengembangannya yang terus berlanjut hingga ke Pulau Jawa. Pada tahun 1957 berdiri GOPTKI atau Gabungan Organisasi Penyelenggara TK Indonesia yang melaksanakan kongres pertamanya pada tahun 1959. Pada awal tahun 1960 mulai didirikan TK yang berstatus negeri. Nah, tahun 1960 sampai 1963, pemerintah mulai melakukan pengiriman SDM untuk belajar ke luar negeri, diantaranya ke Australia, USA, dan New Zealand. Dampak dari pengiriman SDM tersebut terjadi modernisasi pendidikan di tingkat PAUD berskala besar dan merupakan jawaban atas ketidakpuasan yang sebelumnya. Sebagai penghujung di periode ini, tahun 1963 sampai 1964 lahirlah proyek kurikulum atau gaya baru. Inti kurikulum tersebut berorientasi pada fasilitas anak mendekati kecakapan, kebutuhan, dan minat individual. Ciri khasnya tersebut pusat minat sudut seperti sudut bermain peran, sudut seni, pusat musik, dan sebagainya. Yang kedua itu periode 1965 sampai 1998, ditandai dengan diperkenalkannya silabus kurikulum baru tahun 1968 yang menggantikannya kurikulum versi 1964, yaitu kurikulum gaya baru. Pada bulan November 1968, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNICEF dalam bentuk penyediaan konsultan dan pendanaan untuk penataran guru dan administrator pendidikan di tingkat TK. Pada tahun 1970 mulai dijalin kerjasama nyata antara pemerintah dengan GOPTKI, IGTKI, dan juga PGRI. Kerjasama tersebut melahirkan kegiatan workshop bersama dengan tema konsolidasi gerakan prasekolah. Kegiatan yang sama dilakukan pada tahun 1973 dengan tema membakukan organisasi dan manajemen program-program prasekolah. Lalu pada tahun 1974 diberlakukannya kurikulum baru yang merupakan pembaharuan dari kurikulum 1968. Isi kurikulum meliputi PMP, kegiatan bermain bebas,
pendidikan bahasa, PLH, ungkapan kreatif, pendidikan olahraga, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan, serta pendidikan skolastik. Lalu pada tahun 1984 diberlakukan kurikulum baru dengan isi kurikulum meliputi bidang pengembangan agama, PMP, daya cipta, jasmani, kesehatan, dan daya pikir atau pengetahuan serta perasaan masyarakat dan lingkungan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diliputi terbitnya PP Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah semakin mempertegas kedudukan pendidikan prasekolah di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1993 diberlakukan kurikulum TK 1993. Dalam kurikulum tersebut terdapat dua kegiatan utama, yaitu yang pertama program pembentukan perilaku dan yang kedua program pengembangan kemampuan dasar seperti daya cipta, bahasa, daya pikir, keterampilan, dan juga jasmani. Terkait dengan penyiapan pendidikan oleh perguruan tinggi, mulai tahun 1979, di IKIP, Jakarta, didikan jurusan pendidikan prasekolah dasar jenjang S1 yang terselenggara hingga tahun 1998, yang setelah tahun 1998 berubah menjadi program S1 Pendidikan Anak Usia Dini hingga sekarang. Nah, upaya lebih luas dalam pengadaan pendidikan PAUD oleh perguruan tinggi terjadi pada tahun 1993, 94, 96, dan juga 97. Peningkatan kualifikasi guru prasekolah dari SPG ke D2, PGTK yang menyelenggarakan dimulai dari IKIP Jakarta, IKIP Medan, IKIP Jogja, dan kemudian IKIP Bandung. Pada tahun 1998 menguatkan berbagai upaya di bidang pendidikan anak usia dini. Maka diadakan semiloka tingkat nasional tentang pendidikan anak usia dini di IKIP Jakarta, serta terdiri dari 10 LPK TK dan unsur dinas pendidikan dari seluruh Indonesia. Yang ketiga, periode 1998 sampai 2003 ditandai dengan otonomi pendidikan yang berpengaruh terhadap tata kelola penanganan PAUD di pusat maupun di daerah-daerah. Pada periode ini, pemerintah mulai mendukung berkembangnya PAUD jalur pendidikan non-formal dalam bentuk kelompok bermain atau KB, taman penitipan anak atau TPA, dan satuan PAUD sejenis dalam bentuk pengintegrasian layanan PAUD dengan posyandu. Melalui dukungan Bank Dunia pada 1998 sampai 2004, pemerintah merintis program pengembangan anak usia dini di 4 provinsi, yaitu Jawa Barat, Banten, Bali, dan juga Sulawesi Selatan. Program dilanjutkan pada tahun 2008 sampai 2013 dengan nama Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini atau PPAUD. Nah, dengan dukungan pembiayaan pinjaman dari Bank Dunia dan hibah dari pemerintah Belanda. Nah, pada tahun 2001 dibentuk Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini atau PADU yang mengembangkan mandat melakukan pembinaan satuan PAUD non-formal. Pada tahun 2002 terbentuk konsorsium PAUD yang membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Pada bulan Februari 2002, terbentuk Forum Padu atau PAUD tingkat nasional yang turut berkontribusi dalam pengembangan dan pembangunan PAUD di Indonesia. Di periode ini pula terjadi pendirian PGTK atau PG PAUD jenjang S1 di beberapa perguruan tinggi. PGTK S1 di UPI, PGTK S1 di IKIP, Yogyakarta, dan lain-lainnya. Periode 2004 sampai 2009 ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan jawaban atas tuntutan reformasi dalam semua aspek kehidupan. Melalui undang-undang ini, untuk pertama kali PAUD diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang, yaitu Pasal 1 Butir 14 tentang pengertian PAUD. Pasal 28 yang secara khusus mengatur tentang PAUD dan pasal-pasal terkait lainnya. Pada tahun 2003 diselenggarakan Seminar dan Lokakarya Nasional atau Semiloknas
di IKIP Badung yang menghadirkan para akademisi dari perguruan tinggi, forum PAUD, dan praktisi PAUD dari berbagai daerah. Semiloknas ini menghasilkan blueprint tentang kerangka akademik dan rujukan pengembangan PAUD di Indonesia yang mengawali konseptualisasi pengembangan PAUD di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2005 berdiri organisasi profesi, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Indonesia atau HIMAPAUDI yang menggerakkan seluruh potensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembentukan Hima PAUD di tingkat pusat ini dengan cepat diikuti dengan pembentukan Hima PAUD tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Pada tahun 2004 sampai 2009, program PAUD menjadi salah satu dari 10 prioritas program Depdiknas, sehingga PAUD menjadi salah satu program pokok dalam pembangunan pendidikan di Indonesia, tertuang dalam RPJM tahun 2004 sampai 2009 dan Renstra Depdiknas tahun 2004 sampai 2009. Nah, pada penghujung tahun 2009 ini diterbitkan Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang standar PAUD formal dan non formal. Yang kelima itu ada periode 2010 sampai sekarang, yaitu ditandai dengan kebijakan penggabungan pembinaan PAUD formal dan PAUD non-formal di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, non-formal dan informal atau PAUD-NI melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010. Pada perjalanan sejarah pembinaan PAUD Indonesia, akhirnya terjadi kristalisasi bentuk-bentuk satuan PAUD dengan berbagai karakteristiknya yang meliputi TK, yang termasuk Taman Kanak-kanak Bustanul Atfal atau TKBA, RA, KB, TPA, satuan PAUD sejenis, serta PAUD berbasis keluarga dan atau lingkungan. Nah, sekarang kita akan membahas bentuk pelayanan PAUD di Indonesia. Apa aja sih bentuk pelayanan PAUD di Indonesia? Yaitu penyelenggara PAUD di Indonesia bertumbuh pada 5 layanan utama, yaitu yang pertama TK atau Taman Kanak-kanak adalah bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia dini 4 sampai 6 tahun secara lebih terstruktur. Yang kedua, KB atau kelompok bermain adalah bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun dengan toleransi sampai dengan 6 tahun. Yang ketiga adalah TPA, Taman Penitipan Anak, yaitu adalah bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengasuhan bagi anak usia 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Yang keempat itu ada SPS, yaitu satuan PAUD sejenis, adalah bentuk layanan PAUD lainnya yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan berbagai layanan anak usia dini yang ada di masyarakat seperti Posyandu, BKB, Bina Keluarga Balita, TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, TAPAS, Taman Pendidikan Anak Soleh, SPAS, Sanggar Pendidikan Anak Soleh, Bina Anak Prasa, PAK, Pembinaan Anak Kristen, BIA, Bina Iman Anak Katolik, dan semua layanan anak usia dini yang berada di bawah binaan lembaga agama lainnya, serta semua kelompok layanan anak usia dini yang berada di bawah binaan organisasi wanita atau organisasi kemasyarakatan. Salah satu bentuk program SPS adalah Pos PAUD, yaitu program yang diintegrasikan dengan layanan Posyandu dan KB. Yang kelima itu PAUD berbasis keluarga atau PBK. PAUD berbasis PBK adalah bentuk layanan PAUD yang diselenggarakan di keluarga. Fasilitas PAUD berbasis keluarga dapat dilakukan melalui program pendidikan keorangtuaan atau parenting education. Setiap satuan PAUD itu
berkewajiban menyelenggarakan program parenting yang diselenggarakan di satuan PAUD yang diminanya dengan tujuan keselarasan dan kesinambungan program antara perlakuan anak di satuan PAUD dan di rumah. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang integrasi antara layanan PAUD di lembaga pendidikan dan keluarga. Yang pertama itu kebutuhan dasar anak secara umum, kebutuhan meliputi yang pertama itu ada kebutuhan fisik biomedis yaitu asuh. Meliputi yang pertama itu pemenuhan kebutuhan gizi seimbang. Yang kedua, perawatan kesehatan dasar seperti pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI, menu seimbang, imunisasi penimbang secara berkala. Yang kedua, pemberian stimulasi atau asah kepada anak merupakan proses pembelajaran pendidikan dan pembinaan secara bertahap sesuai dengan perkembangan usia anak, agar anak mampu mendayagunakan potensi dan kecerdasannya secara optimal, sehingga anak siap memasuki tahap perkembangan selanjutnya. Kedua kebutuhan dasar tersebut itu saling berkaitan, yang berarti bahwa seorang anak membutuhkan asuh, ASI, dan asah secara stimulan, sinergi sesuai dengan perkembangan usia mereka. Yang kedua itu prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan. Yaitu ada pelayanan yang holistik dan integratif. Setiap anak itu harus mendapatkan pelayanan kesehatan, gizi, perawatan kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan secara terpadu. Yang kedua, pelayanan yang berkesinambungan. Itu pelayanan secara berkelanjutan sejak janin sampai usia 6 tahun dengan sistem pelayanan terkoordinasi dan terintegrasi. Lalu partisipasi masyarakat, yaitu dimaksudkan agar masyarakat itu dilibatkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi agar merasa memiliki. Yang ketiga itu jenis pelayanan anak usia dini. Jenis pelayanan anak usia dini holistik, yaitu meliputi pelayanan perawatan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan dengan tujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dengan cara yaitu yang pertama, pelayanan perawatan dilaksanakan melalui posyandu meliputi penimbangan untuk pemantauan pertumbuhan, inisiasi menyusui dini, dan pemberian ASI eksklusif. Pemberian imunisasi, stimulasi tumbuh kembang, pemberian makanan bergizi seimbang. Yang kedua, pelayanan meliputi pemberian rangsangan pendidikan sesuai tahap perkembangan dan potensi anak, mencakup antara lain yaitu perkembangan sensori motor dan memain peran serta bimbingan belajar sambil bermain untuk memupuk potensi kecerdasan anak dan kesiapan bersekolah secara bertahap. Lalu ada pelayanan untuk keluarga atau orang tua yang diberikan untuk keluarga atau orang tua agar dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak itu dilakukan melalui bina keluarga atau balita. Itu yang meliputi yang pertama penyuluhan kepada orang tua tentang pentingnya ASI, MIPA ASI, gizi seimbang, prinsip pengasuhan yang benar kepada keluarga yaitu ayah dan ibu, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, konsultasi tentang prinsip pengasuhan serta pola asuh yang benar, stimulasi untuk bayi dan anak usia dini. Yang ketiga itu kunjungan rumah untuk memantau perkembangan anak. Dan yang keempat, membantu keluarga melakukan rujukan bila anak mengalami keterlambatan dalam tumbuh kembang. Cukup sekian pembahasan tentang 5 materi tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.